Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam nyanyian "Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan". Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia 28 ayat 5 sampai 9 yang demikian firman-Nya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini, nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri
dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar, tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam realita keberagaman dan penuh tantangan yang di dalamnya ada dinamika-dinamika. Dikatakan beragam itu karena kita masing-masing, setiap orang itu memiliki keunikan, bahkan ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal sederhana terkait dengan perbedaan, misalnya dalam lingkup keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Kesukaan pada bubur kacang hijau misalnya. Bapak Ibu suka bubur kacang hijau yang komplit. Ada ketan hitamnya, ada napa malih? Santannya, ada rotinya. Kalau kakak itu suka bubur kacang hijau yang tanpa ketan, sedangkan adik itu suka yang komplit tur dingin, maka perlu ditambahkan dengan es batu. Bagaimana dengan Eyang, Simbah? Nah, ternyata Simbah itu suka bubur kacang hijau saja, nggak usah pakai ketan, nggak usah pakai santan, nggak usah pakai roti. Perbedaan yang sederhana dalam lingkup keluarga. Perbedaan itu mesti disikapi dengan memahami dan menerima. Kalau tidak, maka bisa muncul masalah dan amarah. Loh, kok bisa? Bagaimana tidak? Sudah dimasak ke ngoyo-ngoyo kok ndak dimakan.
Itu bagi seorang ibu itu mangkel mboten, Bu? Mangkel nggih? Mangkel. Sudah dimasake ngoyo-ngoyo tetapi tidak dimakan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita akan berefleksi bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya di tengah keberagaman dan realita hidup yang penuh dengan dinamika. Terlebih, bagaimana sikap kita menyambut Kristus dalam relasi perjumpaan dengan sesama. Mengikut Tuhan Yesus atau menjadi utusannya itu merupakan suatu kesempatan yang istimewa, sekaligus juga bahaya. Loh, mengapa kok bahaya? Karena realita kehidupan kita, kemungkinan kita akan menghadapi ancaman, menghadapi kesulitan, permasalahan hidup, penolakan, perbedaan, dan lain sebagainya. Dan itu semua jauh dari perkiraan kemanusiaan kita. Maka dalam bacaan Injil Matius pada saat ini yang merupakan nats kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kenyataan yang mesti dihadapi oleh para murid. Tujuannya adalah bukan untuk mengendorkan semangat atau menakut-nakuti para murid, tetapi tujuan Tuhan Yesus adalah untuk meneguhkan para murid dalam menyanggupi panggilan Kristus untuk bersaksi dan berkarya di dunia, agar mereka memiliki mental yang kuat. Mereka memiliki semangat dan tekad di tengah-tengah realita hidup yang penuh dengan dinamika ini. Semua itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti kalau Tuhan Yesus itu mengasihi mereka, para murid. Pada ayat sebelumnya, Tuhan Yesus menyampaikan peringatan-peringatan. Bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid, menyampaikan bekal-bekal, juga peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh para murid. Namun, dalam ayat yang kita renungkan saat ini, Tuhan Yesus menyampaikan berita tentang sambutan baik bagi para utusannya dan janji tentang pemberian upah bagi orang-orang yang menyambut utusannya. Ya, meskipun ada orang yang kemudian menolak para murid, namun pasti ada juga orang yang menerima mereka. Kita pun juga melihat bagaimana relasi kedekatan, relasi emosional antara sang guru dengan muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ia merasa diperlakukan sebagaimana murid-murid diperlakukan. Artinya, orang-orang yang menyambut mereka, para murid pada saat itu juga menyambut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang dilakukan terhadap murid-murid Kristus, sekalipun merupakan hal kecil, itu dihargai menurut ukuran Kristus. Dan di ayat 42, Tuhan Yesus mengajarkan tentang keramahan. Belajar dari tradisi timur, yakni Tuhan mengatakan memberikan air secangkir itu merupakan bentuk keramahan terhadap orang lain, termasuk bagi orang yang dianggap kecil, yaitu mereka yang berada di dalam ancaman, keterbatasan, penderitaan, penolakan, dan lain sebagainya. Karena mereka, orang yang kecil itu juga termasuk
di dalam Kristus dan menjadi bagian di dalam Kristus. Meskipun para murid berada dalam kondisi yang terbatas, namun sesungguhnya mereka adalah citra Kristus yang perlu disambut. Tuhan Yesus membekali para murid, meskipun mereka akan mengalami penolakan, namun mereka juga diajarkan untuk mampu menghadirkan keramahan bagi setiap orang dalam segala keberadaannya. Karena untuk itulah mereka dipilih dan menjadi utusan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, realita, dinamika, permasalahan itu juga dirasakan oleh nabi yang dipilih Tuhan pada saat itu. Kita melihat di bacaan yang pertama di dalam Yeremia 28 ayat 5-10. Bagaimana Yeremia dan Hananya itu juga mengalami konflik dan pertentangan. Nabi Hananya disebut sebagai nabi palsu karena meramalkan kekalahan Babel, kembalinya orang buangan dan harta benda bait suci dalam waktu 2 tahun. Dan itu disampaikannya untuk menarik perhatian rakyat dan juga imam-imam pada saat itu. Bagaimana untuk menghadapinya? Yeremia dengan tenang dan dengan hikmat Tuhan menghadapi apa yang mesti dihadapinya. Dia berkata di dalam ayat yang ke-9 dan sekaligus menegaskan bahwa yang dinubuatkan oleh seorang nabi itu adalah kehendak Tuhan. Lebih tegas lagi di ayat yang ke-15 bahwa apa yang disampaikan oleh Hananya itu adalah dusta, dan pada akhirnya Hananya mati. Seorang nabi yang melakukan kehendak Tuhan ialah nabi yang bernubuat tidak hanya memberitakan tentang damai sejahtera, namun juga menegur umat untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini dengan tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Lemah lembut itu bermakna tidak pemarah namun peramah. Tidak pemarah namun peramah. Bagaimana sikap ramah ini merupakan sikap yang kita tunjukkan dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita. Social attitude. Bagaimana kita menyambut saudara-saudara kita dengan perkataan yang manis, tutur kata yang baik, sikap yang baik. Karena itulah kita dipanggil menjadi murid Kristus untuk menampakkan citra Kristus dimanapun dan kepada siapapun. Mungkin kepada siapapun yang menolak kita, kita tanggapi dengan lemah lembut, ramah. Tetapi kita saat ini juga diingatkan untuk belajar menerima sesama kita dengan segala keberadaannya. Jika ada perbedaan pendapat atau perbedaan kesukaan, pasti ada solusi atau jalan untuk menyelesaikannya. Seperti contoh di awal, bagaimana supaya anggota keluarga itu bisa menikmati semangkuk bubur kacang hijau dengan seleranya masing-masing. Ibu bisa bertanya, anak kesukaannya apa, kakak kesukaannya apa, nenek kesukaannya apa, atau mungkin bisa ibu itu menyajikannya secara terpisah, nanti anggota keluarga itu bisa mengambilnya sendiri-sendiri. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara tidak perlu udur atau bertengkar hanya gara-gara bubur kacang hijau. Selamat menghadirkan keramahan bagi sesama dengan memulainya dalam lingkup keluarga. Terlebih saat ini
ketika pandemi COVID-19 kita hadapi, intensitas waktu kita bersama dengan keluarga itu lebih banyak. Bersikap ramah kepada orang tua, bersikap ramah kepada nenek, anak, sama dengan menyambut Kristus. Ingat ya, ramah bukan marah. Saling menerima, menghargai, sopan dan saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama kita memasuki saat hening. Kami bersyukur ya Allah, saat ini Engkau mengingatkan kami semua bagaimana kami menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama kami. Meskipun ada hal yang membuat kami berbeda, baik itu perbedaan kesukaan, pendapat, dan lain sebagainya. Namun mampukan kami ya Allah, agar kami dapat menerima mereka, memahami mereka, sehingga kami dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk firman-Mu dan kekuatan yang kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.